masuk sifat 3A ya. Jadi oke. Nah, sifat 3A sebenarnya adalah pengembangan dari sifat 1A. Nanti bisa kalian lihat di yang bagian awal itu ya, atau di kakak kan videokan dalam part yang berbeda ya. Oke. Nah, pada sifat 3A ini contoh sebelum kita masuk ya. Log 7 ya, diperhatikan baik-baik. Log 7 ya, log 7 dengan basis 3. Nah, di sini Kak Noven menulis menjadi log 7 ya, log 7 dengan basis 10 per log 3 basis 10, atau biar gampang lebih ngertinya adalah seperti ini. Log 7 dengan basis 3 dijabari menjadi log 7 per log 3, basisnya menyusul mau 10 10 gitu. Bisa diisi 10 10, atau bisa juga ditulis dengan seperti ini. Log 7 per log 3 kita kasih basisnya 2. Kalau di atas basisnya 2, di bawah pun harus ikut 2 ya. Jadi penulisan ini bisa ditulis seperti ini dan bisa juga ditulis seperti ini. Atau contoh lagi, tetap konsepnya log 7 per log 3 dulu yang biru, baru kakak kasih basisnya di atas. Ini basis 5, ini basis 5 ya. Nah, itu nanti tergantung dengan kondisi soal terapannya ya. Nah, jadi di sini setelah adik-adik lihat nih contoh seperti ini, kakak kerjakan seperti ini ya, dimana log 7 basis 3, format pertama bisa seperti ini, format kedua bisa seperti ini ya, format ketiganya bisa seperti ini ya. Maka dapat disimpulkan ya, jadi dapat disimpulkan ya, pada pola ini berlaku ya, berlaku sifat 3 ini seperti ini, bahwa log X dengan basis Y sama dengan log X per log Y, basisnya menyusul. Kalau atasnya N, bawahnya juga N. Inilah sifat 3A dari logaritma. Jelas adik-adik ya. Tapi masih ada syarat tambahan, bahwa syaratnya ya, basis N ini nih harus bilangan positif. Oke, jangan bulat, positif. Pecahan pun boleh. Oke. Nah, yang nggak boleh, nilai basis ini bernilai sama dengan 0 itu nggak boleh. Jadi N tidak sama dengan 0. Juga N basisnya ini tidak boleh bernilai negatif. Ingat ya baik-baik ya, dua syarat ini ya. Tidak boleh sama dengan 0 ya, basis tidak boleh sama dengan 0, dan juga tidak boleh bernilai negatif. Oke. Jelas adik-adik pada sifat 3A ini? Oke, kalau sudah, kakak akan masuk ke sifat 3B. Pada sifat 3B seperti ini ya. Sebenarnya sifat 3B itu mengadopsi dari sifat 3A ya. Oke. Sifat 3B itu mengadopsi sifat 3A, atau sifat 3B itu dikembangkan dari sifat 3A. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jelas adik-adik, log A ya, warna biru ini log A dipangkat X. Jadi A nya yang dipangkat X ya, kakak tulis X nya warna biru ya. Log A dipangkat X dengan basis log B pangkat Y. Oke, B nya warna biru, Y nya warna merah. Oke. Maaf, ini kakak jelaskan seperti itu untuk para guru yang merawat, yang punya kelemahan dalam penglihatan, bisa menuntun dengan audio ya. Oke. Nah, maka sama dengan log A tadi yang biru dengan pangkat X yang merah, maksudnya adalah A yang biru dipangkat X yang merah sama dengan log A pangkat X ya, dibagi log B dengan pangkat Y. Yang dipangkat sekali lagi A nya yang dipangkat X, dan yang di bawah itu B nya yang dipangkat Y. Oke. Sudah jelas sampai sini. Nah, baru kakak lanjutkan. Kalau ini kakak input dengan sifat 1B pada persamaan ini, oke, kakak input sifat 1B pada persamaan ini, maka didapat seperti ini. Nah, kan 1B itu kan konsepnya adalah dimana X pangkat ini ya, yang di atas ini akan pindah ke depan kan, seperti ini ya. Tuh, jelas ya.
X yang di sini akan pindah ke depan sini jadi pengali, jadi X kali log A. Yang di bawah Y yang pangkat di sini ya, itu pindah ke depan menjadi seperti ini. Y kali log B. Oke, jelas? Ya, penjabaran sampai sini jelas. Nah, kalau kakak input lagi dengan sifat 3A ya. Yang ini tadi sifat 3A. Nah, ini sifat 3A. Di input pada persamaan tadi yang ini. Oke. Maka menjadi seperti ini. Dimana log A ya, log A dikali X, jadi X kali log A, dan yang bawah kan Y kali log B. Nah, basisnya itu menyusul, ini N. Oke, ini N. Nah, Kak, kenapa dijelasin yang ini? Pada kasus kakak membahas tentang dalam pelajaran tertentu ya, logaritma yang level advance atau buat yang kompetisi olimpiade, itu biasanya ada kasus-kasus seperti ini. Oke. Nah, atau dari sini pun bisa ditulis dengan cara yang seperti ini. Nah, ini X per Y dikali log A basis B. Sekali lagi ya, X per Y kita kurungin dikali log A basis B. Oke. Jadi penulisan ini ya bisa seperti ini. Jelas? Ini adalah sifat dari 3B. Oke. Yang diadopsi dari sifat 3A. Oke, dikembangkan dari sifat 3A menjadi seperti ini. Jelas adik-adik? Nah, kakak akan jelaskan sifat 3C ya. Ya, sebelum masuk lebih lanjut ke sifat 3C, di sini kakak menjelaskan dulu pelajaran SD ya, yang gampang ya. Oke. Jika 1 dibagi setengah, maka sama dengan 1 yang biru ini ya, setengah yang di bawah itu dibalik menjadi dikali 2 bagi 1. Oke. Ya, sama dengan berapa adik? 2. Contoh lagi, 7 dibagi sepertiga. Oke, 7 dibagi sepertiga, maka sama dengan 7 dikali sepertiga di sini dibalik menjadi 3/1, sama dengan 21 ya. Oke. Jadi 7 dibagi sepertiga menjadi 7 kali 3/1 sama dengan 21. Di sini 1 dibagi setengah sama dengan menjadi apa? 1 kali 2/1 sama dengan 2. Oke. Nah, dari sifat ini kenapa sih Kak Noven jelasin di sini? Ya, ini akan kita pakai pada pola sifat 3C ya. Seperti biasa, Kak Noven harap adik-adik perhatian dulu, nanti baru kita tarik kesimpulan dalam bentuk polanya gimana. Oke. Nah, seperti ini sekarang sifat 3C. Oke. Nah, di sini tertulis ya, log 7 dengan basis 3 sama dengan log 7 per log 3. Oke. Nah, kalau adik-adik ingat tadi, ini pakai konsep sifat keberapa? Nah, ini adalah sifat, benar sekali adik-adik, ini adalah sifat 1A ya. Cuman kelihatannya berbeda, tapi 1A tadi kan dalam variabel A dan warnanya doang yang agak beda ya. Adik-adik bisa melihat ulang. Nah, sekarang perhatikan polanya ya. Maka dapat ditulis dari log 7 yang biru ini dengan basis 3 yang merah menjadi sama dengan log 7 yang biru di atas dibagi per ya, dibagi atau diper sama log 7 dibagi log 3 yang merah. Log 7 yang biru dibagi dengan log 3 yang merah atau log 7 per log 3. Oke. Maka dapat ditulis juga seperti ini. Nah, log 7 per log 3 ini dapat ditulis seperti ini. 1 per log 3 ya, 1 per buka kurung log 3 dibagi log 7. Oke, kurung tutup ya. Jadi dari ini ditransform menjadi ini. Dari sini ditransform menjadi ini. Nah, ini tadi berdasarkan yang tadi kakak sudah jelasin ini ya. 1 bagi setengah sama dengan 1 kali 2/1 sama dengan 2. 7 dibagi sepertiga sama dengan 7 kali 3/1 sama dengan 21. Maka di pola ini dapat disimpulkan ya, dari sini ke sini, dari sini nih dapat disimpulkan apa, Dedek? Iya, maka penulisannya menjadi seperti ini. Nah, ya. Log
yang konsep di atas ini menjadi seperti ini. Jadi log 3 ya, 1 per log 3 dengan basis 7 ya. 1 per, kalau mau bisa gampang juga nyebutnya 1 per buka kurung log 3 basis 7 kurung tutup. Untuk ini untuk bantuan yang tunanetra, oke ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya. Jadi dari penjelasan dari awal ke sini diperhatiin. Nah, dari sini baru kita bisa tarik pola ya, menjadi seperti ini. Jadi penjelasan tadi dapat dilihat polanya bahwa log X yang biru ini dengan basis Y yang merah sama dengan log X biru dibagi log Y yang merah. Oke. Ini akan dikonvert menjadi seperti ini, diubah menjadi 1 per panjang itu ya, buka kurung, baru di bawahnya tulis buka kurung log Y yang merah per log X yang biru dikurung tutup. Oke. Nah, dari sini baru kita bisa convert menjadi seperti ini. Oke ya, 1 jadi log X basis Y itu dapat ditulis juga seperti apa adik ya. Dari sini lihat sini, jadi log Y dengan basis X ya, jelas bisa kelihatan ya, log Y dengan basis X. 1 per log Y dengan basis X. Ingat, X itu adalah basis dari log Y, jangan ketukar ya. Nah, ini yang akan kakak kasih nama bahwa sifat 3C ya. Karena kenapa dinamain digolongkan dalam sifat 3C? Karena itu masih konsepnya masih mirip dari 3A dikembangkan menjadi 3B dan dikembangkan menjadi konsep 3C. Jelas ya adik-adik? Ya, jadi tadi kakak review ya, sifat logaritma 3A adalah log X basis Y menjadi log X ya per log Y, dan masing-masing dikasih dengan basis yang sama, kalau atas N bawah N. Oke, jelas ya. Nah, untuk basis yang 3B sekali lagi, untuk sifat logaritma yang 3B, log A dengan pangkat X dengan basis B pangkat Y menjadi seperti ini, X per Y kali log A dengan basis B. Oke. Nah, ingat yang sifat 3C ya, bahwa log X dengan basis Y itu sama dengan 1 per log Y dengan basis X. Oke, jelas ya. Jadi dari 3 sifat ini ya, log A, sifat 3A, 3B, 3C ini, di sifat ini sudah selesai. Kita akan masuk ke sifat berikutnya. Oke adik-adik, tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.